Kita diuntungkan oleh satu produk di Bank Syariah yang namanya produk tabungan wadiah, di mana orang memasukkan uangnya ke Bank Syariah itu tidak mengharapkan tingkat suku bunga. Okay. Ini to some extent mirip dengan yang terjadi di BCA, di mana orang menaruh uangnya di BCA bukan untuk mendapatkan bunga yang tinggi, tapi untuk kemudahan transaksi. Bedanya BCA dengan BSI adalah kalau di BCA itu motivasinya adalah untuk kemudahan transaksi karena sesama nasabah BCA transaksinya. Kalau di BSI saat ini motivasinya adalah untuk menghindari riba. Karena kita banyak tabungan yang sifatnya wadiah ini yang orang tidak mengharapkan bagi hasil, sehingga cost of fund kita menjadi rendah sekali. Cost of fund kita rendah sekali. Akibat cost of fund kita rendah sekali, maka kemampuan kita menyalurkan pembiayaan juga dengan rate margin yang rendah. Untuk urusan mobil, motor, rumah, boleh dibilang kita sekarang yang termurah setelah BCA. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Kami merencanakan hasil wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni IPB, yaitu Bapak Insinyur Adiwarman Aswar Karim, SE MBA, MAEP. Jabatan beliau adalah Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia. Apa kabar Pak Adi? Baik, alhamdulillah sehat, berkah, bahagia, amin. Ya, amin. Beliau lahir 29 Juni 1963. Nah, mungkin Bapak bisa bercerita karena Bapak mempunyai pengalaman kuliah yang agak unik. Ya. S1 di dua tempat, itu ada di IPB dan UI. Ya. Lalu setelah sebelumnya S2 di luar negeri. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Jadi waktu saya dulu diterima di IPB tahun 82, masuk IPB itu tahun pertamanya resek banget dah pokoknya kalau IPB tahun pertama. Hari-hari itu nggak ujian, pasti Sabtu Minggu itu hari ujian. Jadi tiap minggu kita ujian. Dan buat anak yang baru lulus SMA seperti saya juga SMA-nya SMA 11 Bulungan yang kerjaannya banyakan main daripada belajarnya, benar nggak? Nah, suasana itu menjadi sangat stressful sebetulnya. Belum lagi pada saat itu hari pasti nih, udah hampir pasti hari malam minggu itu, bahkan Jumat malam itu pasti di depan tempat kos saya udah nongkrong beberapa teman-teman bawa mobil, anak-anak biasanya dari Regina Pacis, dari SMA 1 Bogor, teman-teman Bogor lah biasanya yang punya mobil itu nongkrong di depan kos, lalu kita nongkrong di puncak. Makan jagung bakar dan sebagainya dan segala macam, sehingga saya waktu itu kesulitan untuk menolak
ajakan teman-teman ini untuk main, nongkrong dan sebagainya lah gitu kira-kira. Walhasil nilai saya, IPK saya itu rendah. Bahkan teman sekelas saya yang dari Tapak Tuan, yang dari suatu daerah yang jauh lebih terpencil dibandingkan dengan Jakarta, Bulungan, SMA 11 sebenarnya. Nilainya lebih bagus dari saya. Sehingga saya berpikir keras bagaimana caranya melepaskan diri, memberikan excuse kepada teman-teman bahwa saya nggak bisa ikutan main, nongkrong, tanpa mereka merasa tersinggung. Saya dapat ide waktu itu untuk kuliah 2. Pada tahun 83, alhamdulillah saya keterima di FEUI. Jadi saya kuliah 2 dulu Pak, bolak-balik antara Jakarta Bogor. Dari Salemba saya naik bis jurusan Cililitan, berhenti depan UKI, dari UKI naik bis ke Baranang Siang dan seterusnya. Dengan cara ini ternyata efektif karena setiap kali saya diajakin nongkrong sama teman-teman IPB, saya bilang mohon maaf saya harus ke UI ada kuliah. Setiap kali saya diajak main-main sama teman-teman FEUI, saya juga punya alasan saya ada tugas di Bogor. Nah dengan cara ini sebetulnya saya jadi bisa fokus untuk 2 hal, yaitu belajar di IPB dan belajar di UI. Yang duluan selesai IPB karena IPB dulu waktu itu sistemnya masih sistem naik tingkat. Tingkat 1, tingkat 2. Jadi kalau nggak lulus tuh mesti ulang 1 tahun penuh. Itu sebabnya saya prioritaskan untuk lulus dulu lebih cepat di IPB. Tahun 86 saya lulus di IPB. UI itu sistemnya SKS sehingga kita bisa mikir. Bahkan waktu saya tugas KKN di Cirebon waktu itu, saya tetap kuliah di UI. Ambil cuma 1 mata kuliah aja di UI waktu itu. Saya naik kereta setiap hari Rabu waktu itu kuliah ekonomi mikro advance lanjutan. Pak Aris Ananta waktu itu dosennya. Tiap habis kuliah di UI saya langsung ke Gambir, kemudian balik ke Cirebon untuk KKN dan begitu seterusnya. Sehingga alhamdulillah sehingga saya waktu itu bisa kuliah 2 tempat, UI dan IPB bolak-balik. Nah, pada saat saya sudah lulus di IPB tahun 86, saya punya peluang waktu itu untuk bekerja di sama profesor-profesor bule dari Boston itu di Bappenas. Sehingga saya masuk ke sana kerja namanya Development Studies Project Bappenas. Itu semua profesor-profesor top dari Amerika lah di situ. Saya jadi salah satu orang yang kerja di situ. Itu tahun 86 saya masuk di situ. UI belum selesai itu, benar nggak? Pada saat itu saya juga mendapat salah satu om saya yang kerja di Kadin, almarhum beliau ini menyampaikan bahwa European University di Belgia itu membuka kelas Jakarta kerjasama dengan Kadin Indonesia waktu itu, sehingga pada tahun 86-87 itulah kalau nggak salah, setelah saya lulus dari IPB berdasarkan ijazah S1 IPB saya mendaftar ke MBA programnya dari European University kelas Jakarta. Sembari saya masih kuliah terus di UI. Ke sekolah di European University cabang Jakarta itu, kampus Jakarta, dan sekalian kerja di Bappenas. Baru kemudian tahun 80 MBA-nya cuma 1 tahun kan, jadi lebih dulu MBA-nya, kemudian UI-nya lulus tahun 89 kalau nggak salah Pak. Setelah lulus UI 89, saya ditawari lah oleh si profesor-profesor Boston ini untuk ke Boston University, dapat beasiswa dari USA. Ini ceritanya unik nih, boleh saya cerita dikit ya? Waktu itu sangat terobsesi sekali tentang ekonomi Islam. Sehingga saya diskusi lah sama si profesor-profesor bule ini, salah satunya Profesor Gustav Papanek, yang langsung jadi ini, ada lagi yang John Harris, macam-macam lah. Lalu mereka bilang, Anda serius mau belajar ekonomi Islam? Mau, saya bilang. Di Boston University ada mahasiswa kami dari Pakistan namanya Wakar Khan. Dia juga nulis disertasi doktor tentang ekonomi Islam. Dia kirimin disertasinya, dia sediain segala macam tulisan-tulisan jurnal tentang ekonomi Islam ke saya. Saya jadi sangat excited. Kemudian dia bilang kalau mau kamu ambil ke Boston University. Nah, itulah ceritanya saya dapat beasiswa ke Boston University yang tesisnya waktu itu tentang Bank Islam di Iran gitu. Udah kepanjangan tuh. Back dulu dah.
Ya, baik. Jadi ternyata ekonomi Islam itu sudah lebih dulu dipelajari di Amerika daripada di Indonesia. Gitu kira-kira, Pak? Sebenarnya lebih tepatnya gini, waktu Ya, tahun 82, ya, waktu ya, kuliah di PB itu ada Profesor A.M. Saifuddin, ya, mestinya beliau itu ngajar marketing management. ya. Beliau cuma masuk 2 kali, pembukaan sama penutupan. Tapi di 2 kali pertemuan itu, beliau menyampaikan buku kecil tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang membuat otak saya jadi dapat ide. Ternyata ada loh namanya ekonomi Islam. Kemudian setelah itu saya terobsesi dan membeli segala macam buku tentang ekonomi Islam di Indonesia, bahasa Indonesia. Tapi isinya ekonomi Islam yang bahasa Indonesia itu semuanya isinya nggak nyambung di ilmu ekonomi. Karena isinya Quran, hadis, fikih, segala macam. Jadi saya nggak susah sebagai orang yang belajar ekonomi, susah nyambunginnya. Gimana nyambunginnya ini antara teori-teori fikih, Quran, Sunnah, segala macam dengan ekonomi. Sedangkan di Amerika pendekatannya beda. Mereka nggak mulai dari Quran, hadis. Mereka mulai dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini dengan alat analisa ekonomi, mereka menjelaskan tentang ekonomi Islam. Sehingga saya bisa lebih nyambungin nih antara apa-apa yang saya pelajari di Indonesia yang basisnya syariah awalnya dengan apa-apa yang saya pelajari dari Boston yang awalnya basisnya adalah ekonomi. Jadi kalau dibilang ekonomi Islam mulai dari Amerika, enggak juga. Indonesia itu pendekatannya sangat syariah banget gitu. Pening gitu, benar nggak? Kalau yang ini bisa menjelaskan apa maksud dari keharuman itu, apa maksud dari gitu-gitu. Iya. Bapak kemudian tertarik terjun di bisnis bank syariah. Yang pertama di Indonesia ada kan Bank Muamalat. Nah, kemudian sampai jadi wakil direktur utama kalau nggak salah. Itu pertanyaan saya begini, Pak. Sepanjang perjalanan Bank Muamalat di sebuah negara Islam yang besar, kenapa nggak berhasil gitu? Pertama Muamalat dulu. Itu sebetulnya bukan wakil direktur utama. Itu bahasa Inggris yang diterjemahkan ke Indonesia. Harusnya judulnya Vice President. Vice President itu adalah jabatan, pangkat, bukan jabatan. Oke. Jadi kita bergabung benar. Waktu saya lulus dari Boston University, lalu Profesor A.M. Saifuddin ngasih tahu bahwa udah berdiri Bank Syariah di Indonesia, Bank Muamalat. Kemudian saya balik ke sini, saya kerja di Bank Muamalat waktu itu. Nah, di Bank Muamalat ini dahsyat loh, karena Bank Muamalat juga disponsori oleh Presiden Soeharto waktu itu, dibuka di Istana Bogor, pokoknya keren banget Bank Muamalat. Padahal Bank Muamalat itu modal awalnya cuma 70 miliar waktu itu. Kemudian naik jadi 100 miliar. Jadi sebetulnya Bank Muamalat itu bank kecil, bank kecil yang nggak ada apa-apanya sebetulnya. Tapi karena ide yang dibawanya itu adalah ide yang dahsyat. Jadi walaupun banknya kecil, orang seringkali membandingkan Bank Muamalat dengan bank-bank besar. Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI gitu. Padahal Bank Muamalat sendiri secupil. Banknya kecil, tapi gaungnya gede karena membawa ide yang anti mainstream, kira-kira gitu. Nah, Bank Muamalat sendiri berjalan dengan baik, bagus waktu itu, perkembangannya bagus sekali, keuntungannya juga bagus sekali. Sampai saya keluar dari Bank Muamalat tahun 2001. 2001 saya keluar, saya buat perusahaan consulting firm namanya Karim Business Consulting waktu itu. Sampai titik itu, sampai tahun 2001 Bank Muamalat merupakan salah satu bank dengan kinerja yang terbaik. Bahkan tahun 98 ketika bank-bank besar meminta tolong ke pemerintah dengan BLBI dan beberapa fasilitas pemerintah lainnya, Bank Muamalat tidak meminta fasilitas tersebut. Bank Muamalat tidak masuk dalam kategori bank yang patut atau layak dibantu oleh pemerintah untuk melewati masa krisis tahun 98. Itu bukti bahwa Bank Muamalat atau sistem syariah ini adalah sistem yang dapat diandalkan. Saya kasih ide dikit ya biar nyambung ya. Bank konvensional waktu itu mereka terpaksa membayar bunga deposito jauh lebih tinggi daripada pendapatan bunga kreditnya. Nah, kredit orang banyak mulai nunggak sehingga pendapatan kreditnya menurun. Padahal untuk membuat orang bisa tetap mau nabung di bank konvensional waktu itu, mereka naikin suku bunga depositonya. Sehingga di bank konvensional mereka mengalami yang disebut negatif spread, yaitu bunga deposito lebih tinggi daripada
bunga kredit, bunga deposito waktu itu bahkan dalam satu titik bisa mencapai 60%, gila-gilaan. Pada saat yang sama, ketika Bank Nasional membayar bunga 60% untuk depositonya, Bank Muamalat hanya membayar bagi hasil 6%, sepersepuluhnya. Oke. Nah, sehingga timbul pertanyaan besar di situ, benar nggak? Bagaimana bisa kok orang percaya sama Bank Muamalat, tidak terjadi rush, walaupun cuma bayar bagi hasil 6%, padahal kalau orang ke bank konvensional bisa dapat puluhan persen. Waktu itu kita bilang, dan itu benar terjadi, masyarakat memahaminya, bahwa bank-bank yang memberikan bunga tinggi itu adalah bank-bank yang udah hampir mati, kira-kira gitu. Yang kesulitan likuiditas, makanya mereka berani bayar tinggi, yang penting ada duit masuk, benar nggak? Sehingga kita yakinkan kepada nasabah waktu itu, bersama kami saja, kalaupun mau pindah, kami kasih tahu kira-kira bank mana yang masih aman, relatif aman untuk memindahkan uangnya, sehingga di Bank Muamalat tidak terjerat. Itu bukti bahwa sebetulnya Bank Muamalat sampai dengan saya meninggalkan Bank Muamalat tahun 2001, kita nggak punya isu yang krusial yang menyebabkan nantinya kejatuhan Bank Muamalat. Kejatuhan Bank Muamalat itu disebabkan oleh, ini bisa baca di ini kali ini. Di buku ada namanya Bank Muamalat Reborn. Gini ceritanya. Ketika Bank Muamalat waktu itu mau berkembang, benar ya? Oke. Kemudian kita berusaha waktu itu berkompetisi head to head dengan Bank Syariah Mandiri, yang punya induk Bank Mandiri yang besar itu. Ketika kita head to head dengan Bank Syariah Mandiri dalam pertumbuhan kreditnya, itu memang banyak terjadi proses pembiayaan, kita sebutnya pembiayaan kalau di konvensional proses kredit, yang kurang proper sebetulnya. Sistem check and balance di dalam bank itu sendiri kurang berjalan dengan baik, governance kurang berjalan dengan baik waktu itu. Saya tapi udah di luar, jadi saya nggak tahu persis, tapi kita bisa lihat dari angka-angkanya. Mungkin salah satu sebabnya karena ini semua direksi-direksinya kan diambil dari dalam. Jadi hubungan antara senior dengan junior, hubungan antara pembimbing dengan quote-unquote junior-junior yang dibimbingnya, mungkin membuat jadi kurang leluasa untuk melakukan check and balance mungkin, benar ya? Tapi kenyataan menunjukkan bahwa banyak kredit tersebut, pembiayaan tersebut yang governance-nya kurang baik. Itu berjalan bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun sebetulnya, dengan beberapa teknik-teknik yang kalau kita orang bank tahu caranya lah, gimana cara ngakalinnya itu. Walaupun diperiksa sama KAP juga, kita tahu lah, kita kan bank kita ngerti cara istilahnya itu. Itu terjadi terus sehingga akhirnya Bank Muamalat kesulitan kinerjanya. Kemudian ada pergantian direksi yang baru juga melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Tapi tentu setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya, benar nggak? Kadang-kadang terjadi juga hal-hal yang kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di sebelumnya. Kemudian diganti lagi direksi berikutnya, tapi direksi berikutnya udah dalam posisi nggak bisa melakukan ekspansi bisnis karena kinerja yang sebelumnya. Nah, alhamdulillah sekarang PPKH udah masuk, dan insya Allah kita akan lihat Muamalat akan rebound lagi. Back to you. Pada waktu Bank Muamalat, perhatian pemerintah begitu besar, walaupun banknya kecil. Nah, sekarang perhatian pemerintah juga besar, bahkan Bank Syariah sekarang gabungan, sehingga termasuk sudah satu bank papan atas yang dulu nggak boleh disaing-saingkan gitu, sekarang ya 10 besar Bank BSI ini masuk. Nah, menurut Bapak, apa bedanya ini dan apa peluangnya ke depan untuk BSI?
BSI ini menarik sekali karena dia merupakan merger dari 3 bank, ada BSM di situ, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah digabung. Dan ketiga bank ini berasal dari grup bank besar kan, Bank Himbara. Jadi Bank Mandiri ini sebetulnya mereka memiliki DNA-nya Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri pernah mengalami kesulitan juga sebelum di merger. Bank Syariah Mandiri mengalami kesulitan, mereka ganti direksi, kemudian ganti lagi. Pada saat itu krisis atau kesulitan yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri udah terlampaui. Oke, sebelum merger. Bank Syariah Mandiri jangan pikir nggak ada masalah juga bos. Kemudian udah direvitalisasi, ada ganti direksi, ganti lagi direksi, udah bagus Bank Syariah Mandiri, membawa DNA-nya Bank Mandiri. Ada BNI Syariah. BNI Syariah juga sama ceritanya waktu itu, ada kinerjanya kurang baik, kemudian ada pergantian direksi, kemudian ada sedikit tersandung masalah itu, kemudian direksi ganti terus. Juga BNI Syariah udah dalam posisi telah direvitalisasi. Itu juga dengan BNI Syariah sebetulnya. BNI Syariah juga ada masalah waktu itu, kemudian direksinya berganti, terus diganti lagi dalam proses pemenangan. Nah, jadi Bank Syariah Indonesia ini adalah gabungan dari 3 DNA, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan alhamdulillahnya 3-tiganya sudah dilakukan revitalisasi. Yang paling tuntas revitalisasinya di Bank Syariah Mandiri, di BNI Syariah sama di BRI Syariah masih ongoing waktu itu. Kemudian pemerintah memutuskan untuk menggabungkan ketiganya. Alhamdulillah nggak sampai setahun proses merger itu berjalan dengan baik, sehingga kita lihat sekarang kita ranking 7 Pak dari segi aset. Dari segi tabungan kita ranking 5 loh. Ini masyarakat kecil, kalau tabungan kita udah ngomong masyarakat kecil kan. Itu artinya bahwa demand dari masyarakat kecil sangat besar sekali untuk perbankan syariah. Dan kita udah buka juga rep office di Dubai. Akhir tahun ini BSI akan meningkatkan status rep office-nya di Dubai menjadi cabang penuh. Insya Allah tahun depan kita buka cabang lagi di Mekah, Madinah, dan seterusnya. Jadi saya rasa ini babak baru dari perbankan syariah di Indonesia. Baik itu Pak. Tadi yang itu ranking 7 itu hanya di Bank Himbara atau keseluruhan bank, Pak? Seluruh Pak. Ranking 1 sekarang paling besar asetnya adalah Bank Mandiri, kemudian ada BCA, ada BRI, ada BNI, ada BTN, ada CMB Niaga, dan yang ketujuhnya kita. Akhir tahun ini insya Allah CMB Niaga bisa kita lewatin lah insya Allah. Ini Bank Syariah tadi tumbuh dengan sehat, dengan baik. Mungkin bukan hanya karena faktor manajemen internal di Bank Syariah, tetapi di lingkungan masyarakat ini kan sistem ekonomi syariah ini kan mulai diapresiasi karena banyak juga ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada bahkan rumah sakit syariah. Itu kan menimbulkan lingkungan yang menjadi pasar yang cukup baik untuk bank syariah. Bagaimana pendapat Bapak? Benar banget Pak. Jadi bank syariah itu nggak bisa hidup sendirian. Dia perlu ekosistem kan, perlu teman. Perlu mitra kerja, mitra bisnis yang baik untuk ini semua. Oleh karena itu kita juga mendorong, kita lihat sekarang kita punya Jamsostek Syariah, itu juga udah ada BPJS Kesehatan Syariah, ada Tapera Syariah, dan dana pensiun Syariah. Jadi kita bangun semuanya, begitu juga asuransi, udah banyak juga yang Syariah. Nah, ini semua kita bangun supaya ekosistemnya terjalin dengan baik. Kemudian pengusaha Muslim, ada kawasan ekonomi khusus halal dan sebagainya lah. Alhamdulillah di pemerintahan kali ini Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ini syariah mendapat perhatian yang cukup baik, mendapat peluang untuk maju yang cukup baik. Juga dibentuk yang namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Sekarang bahkan juga udah kayak Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Insya Allah kita doain makin keren aja lah. Nah, Pak, sekarang secara teknis, kalau secara ide masyarakat sudah banyak yang mendukung ya, itu secara teknis apa kelebihan bank syariah, misalnya dalam bentuk tadi pembiayaannya, dalam pelayanannya,
Padahal satu masalah krusialnya itu adalah di masalah bunga, kalau urusan dengan bank itu. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan. Kita diuntungkan oleh satu produk di bank syariah yang namanya produk tabungan wadiah, di mana orang memasukkan uangnya ke bank syariah itu tidak mengharapkan tingkat suku bunga. Okay. Ini to some extent mirip dengan yang terjadi di BCA, di mana orang menaruh uangnya di BCA bukan untuk mendapatkan bunga yang tinggi, tapi untuk kemudahan transaksi. Bedanya BCA dengan BSI adalah kalau di BCA itu motivasinya adalah untuk kemudahan transaksi karena sesama nasabah BCA transaksinya. Kalau di BSI saat ini motivasinya adalah untuk menghindari riba. Karena kita banyak tabungan yang sifatnya wadiah ini yang orang tidak mengharapkan bagi hasil, sehingga cost of fund kita menjadi rendah sekali. Cost of fund kita rendah sekali. Akibat cost of fund kita rendah sekali, maka kemampuan kita menyalurkan pembiayaan juga dengan rate margin yang rendah. Untuk urusan mobil, motor, rumah, boleh dibilang kita sekarang yang termurah setelah BCA. Tapi BCA, orang jarang sekali bisa mendapat kredit dari BCA-nya langsung, dari bank BCA. Karena BCA sangat hati-hati sekali, sangat picky lah kalau kita bilang itu. Sangat selektif dalam mencari nasabahnya. Sehingga orang kalau ke BCA itu pasti namanya BCA Finance. Itu bukan bank BCA, itu adalah multi finance yang BCA. Nah, kalau kita dibandingkan sama BCA Finance, kita lebih murah. Tapi kalau kita dibandingkan dengan bank BCA-nya, kita memang masih di atas BCA. Tapi artinya kita menunjukkan bahwa cost of fund kita sudah sangat kompetitif dibandingkan dengan bank-bank yang jauh lebih besar dari kita. Yang 6 di atas kita itu, kita udah alhamdulillah baik sekali. Ini merupakan daya tarik karena orang nggak bisa lagi sekarang kita promosi dengan cara kami halal itu halal, nggak begitu. Sekarang itu udah lewat, zaman seperti itu lewat dan kontraproduktif melakukan promosi halal haram. Sekarang kita pendekatannya lebih kepada mari sama-sama kita bangun ekonomi Indonesia ini dengan inklusif. Inklusif itu artinya apa? Kita tidak bisa menafikan bahwa di dalam rakyat Indonesia yang 270 juta orang ini ada sekian banyak orang yang tidak mau menggunakan bank konvensional, yang menganut pemahaman bahwa bunga itu sama dengan riba. Mereka ini harus kita layani karena like it or not, suka nggak suka, mereka adalah bangsa Indonesia juga. Dengan pendekatan inilah kemudian kita berkembang dengan cepat sekali dan mengejutkan waktu kita masuk ke kementerian-kementerian, instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan besar, itu mengejutkan sekali. Tiba-tiba itu sampai 40%, 30% dari pegawai mereka semua memindahkan tabungannya, nomor rekeningnya untuk gaji itu ke Bank Syariah Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa demand-nya luar biasa besar untuk sisi itu. Begitu juga ini untuk yang ada 2 segmen yang saat ini belum bisa kita garap dengan baik. Yang pertama adalah wholesale. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar, korporasi-korporasi besar. Kita mikir itu harus kita selektif sekali untuk masuk ke yang wholesale besar ini. Karena kita melihat kemanfaatannya bagaimana untuk umat yang lebih luas. Yang kedua adalah yang sifatnya UMKM mikro. Nah, UMKM mikro ini kita dapat DNA-nya kan dari BRI. Nah, kita harus belajar dulu dari BRI bagaimana ceritanya ilmunya ini supaya kita bisa menyalurkan melayani sebaik-baiknya segmen tersebut dengan baik dan dengan nyaman. Ini kita masih terus kembangkan karena DNA-nya ini jumlah masih terus kita kembangkan. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah punya banyak sekali. Kalau dari segi peraturan BI untuk melayani yang RIM ini, itu kita udah di atas 30%. Jadi udah memenuhi semua ketentuan. Tapi walaupun kita telah memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh BI 30% itu, kita we are not still happy. Kita
belum happy karena kita pikir masih banyak hal yang bisa kita perbaiki dan kita sempurnakan. Model sistem atau manajemen yang dilakukan Bank Syariah itu ternyata, ini saya juga hanya mendengar cerita, sudah dipakai di pasar internasional walaupun namanya tidak pakai syariah, dan mereka sangat berhasil. Artinya ini bukan soal agama. Jadi ini adalah soal model pelayanan. Betul. Bagaimana sebenarnya Pak itu? Betul banget Pak, itu sih sangat betul banget. Kita lihat bahkan orang nggak tanpa menyebut bahwa dia bank syariah pun dia mengambil nilai-nilai syariah untuk diterapkan. Kita juga melakukan hal itu. Kita terus sekarang akan memperbaiki apa yang ada. Karena kita kan asalnya dari bank 100 triliun, 40 triliun, 40 triliun. Sekarang kita posturnya udah 300 triliun. Jadi kita harus membenahi segala macamnya. Kita harus bisa melayani semudah seperti layanan nasabah livingnya Bank Mandiri misalnya, nah, benar kan? Atau nasabah Brimo-nya Bank BRI misalnya, atau senyaman transaksi di BCA Mobile misalnya. Nah, itu kan bank-bank yang jauh lebih besar dari kita, tapi kita sekarang harus catch up untuk supaya nasabah ini bisa terlayani dengan baik, dan kita yakin bahwa apabila kita membenahi urusan duniawi untuk melayani nasabah ini, ditambah dengan keyakinan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa melayani itu adalah bagian dari iman kita yang kita imani, ajaran dari Rasulullah SAW yang kita imani, maka insya Allah kita yakin kita bisa membuktikan bahwa bank syariah bukan sekedar urusan halal haram, tapi bank syariah betul-betul dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Jadi, Pak. Nah, di dalam bank syariah ini, di dalam struktur dan aturan manajemennya kan harus ada badan pengawas yang mengawasi kesyariahannya itu. Nah, kalau begitu, kalau memang topangan tata kelola manajemennya itu sudah tadi seperti yang dikemukakan Pak Adi, apakah masih perlu Dewan Pengawas Syariah itu? Oh, harus bos, itu diatur di Undang-Undang PT. Iya, maka itu. Undang-Undang PT mengatakan setiap perusahaan, setiap perseroan terbatas yang menawarkan produk syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh MUI. Itu Undang-Undang PT-nya. Di Undang-Undang Perbankan Syariah juga dibunyiin lagi, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh MUI. Di POJK-nya dibunyiin lagi. Terus dibunyiin terus. Kemudian kita juga untuk melengkapi ekosistem dengan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, sekarang sudah dibentuk namanya DSAS, Dewan Standar Akuntansi Syariah, yang mengatur bagaimana cara akuntansinya. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional MUI untuk memastikan bahwa semua fatwa-fatwanya DSN MUI itu dilaksanakan dengan baik di Bank Syariah. Itu ada 3 orang biasanya, kalau di BSI malah 4 orang. Nah, itu kita membuat yang namanya Syariah Audit Checklist. Jadi audit checklist ini kita titipkan ke SKAI, Satuan Kerja Audit Internal. Dan juga kita titipkan ke Kantor Akuntan Publik. Nah, berdasarkan tools, alat yang kita berikan itu, yang namanya Syariah Audit Checklist itu, mereka menggunakan itu untuk melakukan proses audit. Dan di samping itu juga Dewan Pengawas Syariah ini keliling ke titik-titik, ke cabang-cabang untuk memberikan supervisi dan mengkoreksi kalau ada hal-hal yang keliru di lapangan tentang aspek syariah. Iya, baik Pak, melebar sedikit. Tadi untuk mempraktekkan sistem syariah itu kan masuk ke teknis ini, masuk ke akuntansi, masuk ke manajemen. Dukungan keilmuannya seperti apa Pak? Apakah studi-studi tentang itu cukup gitu? Yang saya tahu di Universitas Gadjah Mada itu ada program doktoral untuk ekonomi syariah. Iya Pak, betul Pak. Jadi salah satu strategi kita waktu ini back to tahun 92 waktu Bank Muamalat Mandiri Pak.
Jadi kita ketika tahun 92 Bank Muamalah berdiri, kita pikir ini perjuangan jangka panjang. Ini bukan soal 5 tahun, 10 tahun. Ini soal ratusan tahun tentang ekonomi syariah ini. Itu sebabnya waktu itu, sejak tahun 92, kita udah masuk ke kampus-kampus. Kita ingin agar kampus-kampus itu memiliki program studi. Syukur-syukur kalau bisa fakultas malah. Yang mahasiswanya mereka ini nanti menjadi manajer, menjadi direktur sekian tahun kemudian yang memahami tentang aspek syariah. Indonesia saat ini adalah negara yang memiliki universitas terbanyak di dunia yang menawarkan prodi ekonomi Islam. Mulai dari D3 sampai S3. Ini luar biasa sekali. Nah, ini akan membangkitkan literasi dan kepahaman orang tentang ekonomi syariah, dan saat ini kita petik buahnya dengan banyaknya orang yang makin paham tentang ekonomi syariah. Jadi kita nggak bisa ngomong tentang halal haram doang, bos, nggak bisa jalan. Pesannya Tuhan, pesannya Rasul itu nggak jalan kalau kita cuma ngomong tataran halal haram. Kita harus masuk ke bawah, menjawab soalan teknikal di bawah. Kita DSN itu selalu duduk di DSAS, Pak, Dewan Syariah, Dewan Standar Akuntansi Syariah. Itu bicara tentang jurnal, Pak, jurnal akuntansinya gimana. Bahkan DSN MUI itu kalau mau membuat fatwa itu pasti ada 5 institusi yang pasti terlibat. Yang pertama adalah orang yang meminta fatwa itu sendiri. Kemudian pasti ada Bank Indonesia, pasti ada OJK, pasti ada IAI, dan pasti ada Mahkamah Agung. Ini semua sebelum kita ngeluarin fatwa, ini 5 ini semua terlibat, Pak. Karena kita mau setiap fatwa yang keluar dari DSN itu doable, applicable. Kita nggak mau ada fatwa yang bertentangan nanti sama regulasi. Apakah ada regulasi akuntansinya, apakah regulasi OJK-nya, apakah regulasi Bank Indonesia-nya, atau dari sisi regulasi hukum positifnya. Jadi ini semua membuat syariah menjadi, sekarang Pak Gubernur BI kalau ngomong ekonomi syariah canggih banget. Hakim ngomong ekonomi syariah, Pak. Ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah ini bukan lagi milik Ustadz, bukan lagi milik pesantren, bukan lagi milik UIN, tapi dia adalah memang milik bangsa Indonesia. Dan yang menarik faktanya, kita kembali ke IPB, ini banyak alumni IPB yang terjun di bidang perekonomian, perbankan, banyak juga yang menerjuni syariah, bisnis syariah, asuransi syariah itu banyak yang alumni IPB. Kenapa, Pak? Ya, IPB memang begitu, Pak. Namanya institut fleksibel banget. Kita bisa segala macamnya, Pak. Oke. Saya kan kuliah 2, Pak, ya. Saya kuliah FPUI dan saya kuliah IPB. Oke. Untuk urusan metode berpikir, itu IPB keren banget, Pak. Yang kami dapatkan di IPB sebetulnya ada 3 hal. Yang pertama yang kami dapatkan di IPB adalah metodologi berpikir. Sejak baru masuk itu Pak Andi Hakim ngajarin kita ilmu matematika. Yang dengan notasi simbol-simbol matematika itu kita bisa tulis surat. Kita bisa nggak usah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa menotasi matematika aja kita bisa tulis segala macam. Itu kekuatan metodologi berpikir. Yang pertama saya lihat. Yang kedua yang kita dapatkan di IPB selain kekuatan metodologi berpikir adalah pertemanan yang heterogen. Saya berasal dari Bulungan, Pak. Benar ya? Saya Bulungan, Jakarta, sekolah elit di Indonesia. Tapi saya di IPB bergaul dengan orang dari segala pelosok Indonesia, Pak. Dengan keadaan sosial ekonomi yang sangat jauh di bawah kita, anak-anak Jakarta. Sehingga mata kita terbuka. Ternyata setelah kita bergaul dengan segala macam orang dari seluruh Indonesia ini, luar biasa sekali. Banyak sekali orang pinter dari desa-desa kecil. Banyak sekali orang-orang yang jenius dari desa pelosok antah berantah gitu, Pak. Itu membuat kami wawasan kebangsaannya menjadi luas. Menjadi
kalau saya di IPB, saya kemana-mana di daerah, saya telepon pasti ada teman gue anak IPB, benar nggak? Itu membuat kita yang kedua ini wawasan kebangsaan kita, wawasan Nusantara kita menjadi sangat luas sekali di IPB. Yang ketiga, kita belajar di IPB itu bahwa untuk mencapai prestasi yang baik tidak perlu dengan fasilitas yang mewah. Saya itu makan jamak kosor, Pak. Siang enggak, malam enggak, makan sore. Gitu. Mau pulang ke Jakarta ambil duit segala macam, malu. Teman-teman yang lain kok bisa bertahan hidup dengan gaya hidup yang sangat sederhana itu, masa saya nggak bisa bertahan hidup dengan gaya yang sederhana itu? Saya cuman kos di IPB tahun pertama doang, tahun 82 doang. 3 tahun berikutnya saya nggak pernah kos. Saya numpang di rumah teman yang ini, rumah teman yang itu. Nah, itu membuat bondingnya menjadi kuat sekali. Saya budi kok. Saya kos, nggak nyewa rumah, numpang teman ini, numpang teman itu, numpang teman ini, numpang itu. Jadi di IPB itu kita belajar 3 hal ini menurut saya, dibandingkan dengan, kalau saya dibandingkan dengan UI misalnya, UI itu dominan anak Jakarta. Yang ada di UI, walaupun ada juga dari daerah, tapi dominannya Jakarta. Di UI yang paling menonjol adalah wawasan, Pak. Karena kami baru tingkat 1, kami diajar sama menteri, Pak. Salim ngajar, Pak Subroto ngajar, Pak semua menteri, Bapak sebut siapa namanya lah, Gubernur BI semua ngajar kami di UI. Jadi kami wawasannya luar biasa, luasnya di UI. Benar nggak? Nah, jadi, setiap universitas punya keunggulannya masing-masing, sehingga menurut saya kita nggak bisa mengatakan yang satu lebih baik dari yang lain, tapi ini semua saling melengkapi karena semuanya keren semua. Baik, Pak Adi, terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak pesankan kepada generasi muda, mereka yang sedang masih kuliah dengan pengalaman Bapak yang luar biasa di luar, dengan persiapan yang ada di kampus saat ini, supaya pada saatnya nanti mereka juga akan siap menghadapi tantangannya? Yang pertama, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Karena itu seluruh adik-adikku, anak-anakku di IPB, bersungguh-sungguhlah kalian. Always give your best and the best will come back to you. Hidup ini kayak cermin. Life is like a mirror. If you do good things, the good things will come back to you. If you do bad things, the bad things will come back to you. If you give your best, then the best will come back to you. Dalam bahasa Qur'annya, in aksantum ya'ufusikum wa in asantum falaha. Yang kedua, atas bekal itulah selalu harumkan nama Indonesia, harumkan nama Islam di kancah internasional, maka Ibu Pertiwi akan tersenyum bangga melihat kita semua, maka Rasulullah SAW akan tersenyum bangga melihat kita semua. Insya Allah Indonesia akan jadi pemimpin masa depan dunia. Tanda-tandanya udah ketahuan, Pak. Kalau mau pakai ilmu kita pakai ilmu penerawangan tasawuf, itu setiap kali Ramadan terjadi dalam 1 tahun, ada hal besar terjadi. Itu tahun 98, tahun 65. Pokoknya setiap ada 2 Ramadan, itu biasanya ada suatu kejadian yang signifikan. Dan kita perkirakan itu menurut hitungan tahun 2030, Indonesia bukan lagi menjadi sekedar anggota G20, tapi kita akan menjadi ranking kelima ekonomi terbesar di dunia. Insya Allah, amin. Amin. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Adi Warman Aswar Karim, SC MBA MAEP, Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia. Luar biasa, banyak sekali wawasan, pengalaman, gambaran-gambaran ke depan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan berguna, terutama kepada generasi muda. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.